Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Joni Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Angon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 dengan fasilitator Ibu Idawati dan pengajar praktek Bapak Chandra Septo Rino Aji. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan adanya pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, maka guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Agar dapat menciptakan budaya positif, maka kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Adapun tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid tersebut memiliki motivasi, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Selanjutnya, teori kontrol. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun sepertinya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal tersebut terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori motivasi. Dian Egosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara untuk yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, jika satu pelanggaran, maka sesuatu harus terjadi. Tindakan pada satu pelanggaran pada umumnya adalah berbentuk hukuman. Alfie Kohn, Punish by Rewards 1993, wawancara ISGD Annual Conference pada Maret 1995 mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajarnya sungguhnya. Karena secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol menurut Dian Egosen, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang terbaik diterapkan oleh guru adalah pada posisi sebagai manajer. Karena pada posisi tersebut, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya adalah bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar tersebut diantaranya adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan ataupun power. Sehingga kita sebagai guru, kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Selanjutnya adalah keyakinan kelas.
Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa adanya paksaan dan diyakini bersama serta dilaksanakan oleh semua warga kelas. Di samping itu, keyakinan kelas juga merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Keyakinan kelas yang nanti akan kita buat, ya, kalian nanti menuliskan satu saja yang kalian kehendaki bagaimana kelas ini kalian inginkan untuk kedepannya seperti apa. Nah, kemudian maunya kelas itu seperti apa, sehingga yang kita tuliskan, kalian misalnya menuliskan dilarang membuang sampah, seperti itu, ya. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut nanti setelah selesai semuanya akan kita tempel, ya. Nah, kemudian setelah kita tempel nanti akan kita cek, kalau ya ternyata ada yang berbeda, kita coba jadikan satu dengan yang sama. Jadi nanti akan menjadi beberapa, ya, yang sesuai ataupun paling tidak mendekati sama. Contohnya menjaga kebersihan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kan sama ya. Oke, nanti kita jadi satu. Nah, kemudian nanti akan kita ambil satu keyakinan kelas, ya, dari hal tersebut. Sebagai contoh, dilarang buang sampah, kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Sehingga nanti akan muncul keyakinan kelas adalah kebersihan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oke. Karena nanti semua dari yang ada di kelas ini menuliskan satu, kalau ternyata ada kalimat negatif akan kita jadikan kalimat positif. Dilarang membuang sampah misalnya. Nanti akan kita jadikan kalimat positif, buanglah sampah pada tempat. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Menulisnya yang dibaliknya untuk bagian yang lengket ya, karena nanti akan kita tempel. Jangan sampai menulisnya ini yang lengket, kita tulisnya di sini nanti kita buka, ya. Dilarang membuli, bagi contoh silakan, ya. Jagalah kebersihan, silakan. Atau apa yang kalian kehendaki,
Yang jelas nanti akan memunculkan keyakinan kelas yang kita idam-idamkan. Yang sudah selesai nanti bisa menempelkannya di nomor 1. Jadi terus dulu mau ditempel kan banyak ya. Satu aja. Terserah selain kebersihan kan masih banyak sebenarnya yang bisa kalian kupas ya. Maunya seperti apa? Jangan tulis terserah. Sesuai dengan apa yang bisa kehendaki atau bisa diinginkan. Ini banyak Jun. Oke, yang berarti silakan tempel. Jadi tidak harus seperti ini. Jadi kita jadi satu dulu, bahkan yang kita ini tidak harus mengikuti warna ya. Tidak mengikuti warna. Tidak mengikuti warna atau sesuai dengan warna yang ada di sini ya. Belum silakan. Sudah semuanya ya? Ada yang belum silakan. Berarti belum? Sudah semuanya. Kita satu ya. Mentaati peraturan berlaku di dalam kelas. Jika tidak baik dan harus dilaksanakan. Jangan kompak. Dari beberapa kalimat yang ada di sini, kira-kira yang sama yang mana? Mentaati peraturan dalam kelas, bikin sesuai jadwal dan harus dilaksanakan. Ini hampir sama apa? Beda. Mentaati peraturan berlaku dalam kelas, bikin sesuai jadwal dan harus dilaksanakan. Hampir sama. Oke. Jangan menyepelekan guru sedang mengajar, ini beda ya. Oke, kita tarik informasinya. Saya sudah sama sudah ditemukan. Kemudian dilarang bermain HP pada saat jam pelajaran. Beda apa sama? Dengan yang belakangnya kaitannya dengan kata tertib. Oke, sama ya. Selalu kompak. Beda apa sama? Ya, oke. Kita jadikan di sebelahnya dulu ya. Kemudian dilarang makan saat pelajaran. Hampir sama yang pertama ya. Kemudian jika sudah diberitahu jawab, dilarang biasa tidak mempengaruhi teman itu tidak bertanggung jawab. Beda. Oke, berbeda kita beda dulu. Kemudian dilarang membuli. Beda. Beda ya. Kemudian selalu menjaga kerumunan kelas. Beda. Beda berarti selalu kompak ya, tidak satu ya. Tidak beda-beda satu sama lain. Sama ini ya. Dilarang membuli. Berarti harus kompak ya. Iya toh ya? Ya. Berarti juga yang sama. Kemudian dilarang membuli juga sama. No circle.
Baru udah kayak mesti ya. Oh, aduh. Ini maksudnya mana apa? Bayar uang kas enggak maksimal 3 kali. Beda. Kita pisahkan dulu ya yang beda ya. Sini dan keras. Selalu menjaga kebersihan dan ketertiban. Jadi yang ini ya. Piket sesuai dan dari piketnya. Harus kompak, dilarang melarang. Dilarang melarang maksudnya bagaimana? Harus kompak, dilarang melarang. Ya ini ya. Pinjamnya beda-beda kan. Nah, dilarang membuang sampah di laci. Jadi ketentuannya nggak kata-kata ya. Selalu menjaga kekompakan kelas. Selain donatur dilarang mengatur. Apa ini? Maksudnya mana ini? Selain donatur dilarang mengatur. Ibu? Selain donatur dilarang mengatur. Jadi sementara kita pisahkan dulu ya. Dilarang membuli, sorry jagalah kebersihan, dilarang melarang. Mau saja minta satu kalau banyak banget ini. Ini mau pindah di mana? Dilarang membuli, sorry jagalah kebersihan, dilarang melarang. Boleh. Ini yang buat siapa? Coba. Angkat tangan, nggak apa-apa. Kan? Jom. Oke, lisan. Mau ambil yang mana? Boleh. Satu aja. Jangan satu. Jangan minta satu. Bunganya banyak satu aja. Sorry. Sorry dari kompak ya. Nanti kita mulai yang bersih, aman, damai dan nyaman. Satunya sini ya. Nah, Pesan kompak, kelas bersih nyaman tidak berbeda-beda satu sama lain. Bisa saling bekerja sama. Sama dengan ini ya. Ya, sama dengan ini. Kemudian dilarang membuli. Ini juga sama ya. Jadi satu ini ya. Ini yang dilarang beda. Dilarang membuli teman. Ini jadi satu. Rajin sholat harus ya. Kemudian kelas yang kompak. kok lanjut kok. Wajib membayar uang kas enggak maksimal 3 kali. Oke, kan berarti orang wajib ya. Jangan menyerah, tetap semangat dan berjuang demi masa depan kita bersama. Ini gimana? Jangan menyerah, tetap semangat dan berjuang demi masa depan. Sumpah, Oke. sumpah, sumpah. Sementara ini beda ya. Kelas yang kompak tidak susah diatur. Kelas yang asik sama aja dengan kompak ya. Ya kan? Kalau misalnya kelasnya tidak kompak nggak asik ya. Iya Pak? Ya? Seperti itu? Ya, berarti intinya masuknya ke kompak ya. Oke, di sini kita sudah dapatkan berapa dari sekian banyak yang ada. Ini satu, ini dua. Kemudian di sini ada beberapa yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita ambil benang merah dari yang ada di sini, ini kaitannya berarti dengan apa? Tata tertib, disiplin, ya enggak? Oke. Tata tertib, disiplin. Nah, kaitannya dan keyakinan kelas, ya karena tata tertib di sini adalah kaitannya juga dengan aturan, tetapi karakter yang muncul adalah disiplin ya. Gak ada karakter
kelas yang asik akan muncul yang ikut kelasnya dengan karakter yang kerja sama atau gotong royong. Di antara kerja sama gotong royong pasti mana? Kerjasama, kerjasama, kerjasama. Oke, kerjasama. Segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Untuk kasus yang pertama, pada hari Senin, seorang siswa bernama Sisan Dwi Mukti kelas 11I terlambat datang ke sekolah. Sampai di sekolah pukul 7:10 waktu Indonesia Barat, sedangkan jam masuk sekolah adalah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kira-kira menurut Sisan berangkat ke sekolah jam 7:10, sementara kita masuk jam 7 tepat. Menurut Sisan, apakah Sisan sudah datang tepat waktu? Ya, Sisan, semua manusia pernah melakukan kesalahan, itu adalah manusiawi. Bapak pun pernah melakukan kesalahan tersebut, datang terlambat sehingga masuk kelas pun terlambat. Tetapi dalam hal ini Bapak tidak akan mencari yang bersalah itu siapa, tetapi mencari solusi bagaimana supaya Sisan tidak terlambat kembali. Oh iya, Bapak boleh tahu mengapa Sisan bisa terlambat sekolah? Kenapa bisa bangun siang, Sisan? Karena semalam saya berangkat bermain game sampai larut malam sehingga saya bangun siang. Datang terlambat untuk Sisan masih tidak sesuai dari keyakinan kelas. Tidak apa, Kira-kira Sisan maksudnya tidak ada keyakinan kelas Sisan. masih lama. Apa itu? Disiplin, tanggung jawab, menaati tertib, dan menjaga keuangan kelas. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah Sisan untuk mewujudkan keyakinan kelas Sisan? Mengurangi begadang, lalu juga masalah lain supaya tidak bangun siangan. Kira-kira kapan langkah-langkah tersebut akan Sisan lakukan? Mulai malam gelap. Ya, bagus Sisan. Bapak doakan semoga Sisan bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi, lebih fokus dalam pembelajaran, dan juga bisa datang tepat waktu. Terima kasih Sisan. Kita masih paling Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Untuk kasus 2, pada hari Senin berikutnya, siswa bernama Ramdhani Rifki Ferdiansyah kelas 11I meninggalkan kegiatan P5 dan terlihat sedang bermain voli di lapangan, sehingga ditegur oleh salah satu guru, yaitu Ibu Sri Irawati. Silakan duduk Ramdan. Bagaimana kabarnya Ramdan? Ramdan tahu nggak kira-kira kenapa Bapak panggil? Dan saya tahu karena saya meninggalkan kegiatan P5 dan saya bermain bola voli di lapangan. Ya, Ramdan dan manusia itu pernah membuat kesalahan dan itu manusiawi ya Ramdan. Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Tetapi dalam hal ini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi agar Ramdan untuk waktunya akan datang tidak meninggalkan kegiatan P5. Kira-kira Ramdan apa yang menyebabkan kenapa meninggalkan kegiatan P5? Bapak untuk P5 kan juga saya itu sedikit motivasi. Saya pikirkan dari segi motivasi, itu cuma buat
yang akan Ramdan lakukan untuk keyakinan kelas tersebut? Saya akan fokus mengikuti kegiatan kelima dan saya tidak akan bermain bola voli lagi di lapangan pada saat kegiatan kelima. Kira-kira langkah-langkah tersebut akan dimulai kapan, Ramdan? Sudah mulai hari ini, Pak. Oke, bagus Ramdan. Bapak doakan Ramdan bisa menjadi seseorang yang lebih disiplin lagi, mematuhi tata tertib sekolah dan juga mengikuti kegiatan P5 dengan baik. Setelah ini Ramdan boleh menemui Ibu Ira dan jangan lupa untuk menyampaikan permohonan maaf pada Ibu Ira. Terima kasih Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Demukti dari SMA Negeri 1 Wangon, Kabupaten Banyumas, kelas 11I. Perasaan saya setelah melaksanakan restitusi bersama Muhammad Joni Kurniawan adalah sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang datang terlambat ke sekolah. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Joni Kurniawan yang telah memberikan solusi. Saya berjanji untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Yurusti Ferdiansyah dari SMA Negeri 1 Wangon, Kabupaten Banyumas, kelas 11I. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan restitusi bersama Bapak Muhammad Joni Kurniawan adalah sangat senang karena saya menemukan solusi yang dimana pada saat kegiatan P5 saya malah bermain bola voli di lapangan. Untuk Bapak Joni Kurniawan, terima kasih telah memberikan solusi kepada saya. Dan kepada Wira, saya mohon maaf sekali karena pada saat kegiatan P5 saya bermain bola voli di lapangan. Saya berjanji tidak akan bermain bola voli lagi di lapangan pada saat kegiatan P5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kegiatan untuk destinasi aksi nyata untuk budaya positif modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joni Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan yang terkait dengan budaya positif. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru sudah sering mendengar istilah positif thinking, dan di sini adalah dikaitkan juga dengan budaya. Jadi budaya ataupun pembiasaan ya, karena budaya itu adalah satu kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus ya, sehingga bisa dinamakan sebagai pembiasaan yang sampai dengan sekarang masyarakat akhirnya mengenal dengan istilah budaya. Nah, tentu saja yang kita harapkan di sini adalah pembiasaan yang positif bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu guru, kemudian bagi siswa yang ada di SMA Negeri 1 Wangon. Oke, selanjutnya ada fasilitator dari saya sendiri, namanya Ibu Widawati. Kemudian pengajar praktek adalah Bapak Chandra Seto Rino Aji. Oke, terkait dengan budaya positif, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya budaya positif di sini adalah berupa kebiasaan yang tentunya adalah sifatnya positif. Salah satunya apa? Bapak Ibu guru di sini adalah berpihak pada murid. Nah, saya ingin tanya pada Bapak Ibu semuanya, apakah selama ini kita sudah berpihak pada murid? Insya Allah sudah.
Bukan. Oke, kalau boleh tahu nanti saya ingin bertanya pada salah satu atau salah dua atau salah tiga dari Bapak Ibu semuanya. Saya ingin minta pendapatnya terkait dengan berpihak pada murid apa sih yang sudah dilaksanakan selama ini. Jadi saya minta ya, tolong pada yang bersangkutan menyampaikan selama ini sudah berpihak pada murid dalam hal apa. Sambil pegangan diri di depan. Oke, bagaimana? Ada yang bersedia menurut pendapatnya? Ya, berpihak pada murid apa yang sudah dilaksanakan selama ini. Oke, Pak Saiful Aziz, monggo silakan bisa ke depan memperkenalkan diri untuk menyampaikan pendapatnya. Perkenalkan, nama saya Saiful Aziz. Berkaitan dengan pemilihan pada siswa. Apa yang sudah dilaksanakan? Ya, saya kira sih ketika ada masalah ini ya, ketika ada tugas misalkan Kasih waktu tambahan siswa. Jadi masih diberikan kesempatan pada murid ya untuk terus mengumpulkan tugas dan juga menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap sahabat dan sahabat sudah disampaikan. Ada lagi? Kasih hadiah. Ini sudah selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya. Ibu Ida, kayaknya tadi saya sudah perhatikan, kayaknya sudah sangat tidak sabar untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan Ibu Ida untuk ke depan. Ya, selama ini Ibu Ida adalah merupakan seorang guru tari yang luar biasa hebat gitu ya. Dan itu pasti sangat berpihak pada murid. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah sejauh mana rasa keberpihakan Bu Ida terhadap murid. Silakan Ibu Ida di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berpihak pada murid. Kalau saya sama pemikirannya enggak malah misalkan kayak ke KBM gitu Pak. Jadi misalkan kayak materi tari tradisional Nusantara. Kalau kelas 10 itu kan dikasih materi oleh guru, itu kan berpihak pada guru. Nah, di sini saya bebaskan kepada siswa. Jadi materi tradisi Nusantara itu kan banyak. Jadi karena berpihak kepada siswa, saya bebaskan ke siswa, silakan memilih materi yang disukai oleh siswa. Jadi biarkan siswa untuk mengekspresikan dirinya masing-masing. Mungkin salah ya, saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ida, bahwasanya berpihak pada murid Ibu Ida selama ini dalam memberikan kebebasan agar siswa guru adalah bisa kreatif dalam memilih materi dan juga memilih jenis tarian Nusantara. Ini juga merupakan salah satu bentuk keberpihakan guru pada murid. Bukan dalam arti guru di sini menyampaikan, pokoknya di sini ada hanya tari sajojo, nggak boleh yang lain. Padahal
tari Nusantara dari Sabang sampai Merauke sangat banyak, sehingga Ibu Ida selaku guru tari memberikan kebebasan dan juga kesempatan untuk siswa tersebut agar bisa berkembang kreativitasnya. Luar biasa apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ida. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Apa sudah cukup? Oke, jadi artinya kita sebagai seorang guru itu adalah harus menunjukkan keberpihakan kita pada murid sesuai dengan apa guru masing-masing. Mapel tentu saja di sini. Cara untuk menunjukkan bahwasanya kita berpihak pada murid seperti yang tadi disampaikan, bagaimana memberi kebebasan pada siswa untuk memilih. Salah satunya seperti itu. Artinya di sini guru tidak boleh egois memaksakan kehendak, sehingga di situ nanti akan muncul potensinya lebih berkembang, kreativitasnya lebih berkembang, sehingga apa? Tarian nanti akan muncul itu akan bervariasi. Termasuk juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Aziz ya, terkait dengan sudah diberikan tugas tapi ternyata masih belum dikumpulkan. Inilah menunjukkan juga rasa perhatian Pak Saiful Aziz pada murid. Artinya apa? Masih diberikan waktu. Sampai kapan? Sampai yang bersangkutan diberikan hidayah. Jadi kita tidak perlu menunjukkan rasa kemarahan kita. Pokoknya kamu sudah saya berikan tugas, harus dikerjakan saat ini juga. Kalau misalnya perlu sampai tadi malam atau nanti malam saya tungguin. Kira-kira jika itu kita sebagai guru, apa yang dirasakan? Ya, guru itu sendiri, kemudian kita juga posisikan diri sebagai siswa, apa yang dirasakan oleh siswa tersebut. Kira-kira mangkel apa enggak? Jujur, mangkel, tertekan, terus apa lagi? Pokoknya yang negatif-negatif. Ya bang, enggak? Akhirnya muncul doa-doa yang tidak baik. Ya, seperti itu. Jadi kita ya sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, kita harus berpihak pada murid. Sebagai bentuk apa? Bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang guru pada murid, bahwasanya murid itu adalah merupakan ibaratnya seperti halnya tanaman padi. Padi itu harus kita rawat dengan baik. Kita kasih pupuk, kita sirami, ada hama kita bersihkan. Harapannya apa? Nanti akan tumbuh dan kita panen dengan hasil yang terbaik. Tetapi jika ternyata padi itu kita biarkan, tidak kita tuntun sesuai dengan programnya, apa yang terjadi dengan padi dan kita biarkan saja ada hama biarin, ya. Kemudian kekurangan air biarin. Jadinya apa kira-kira nanti? Panennya juga tidak maksimal. Sehingga tugas kita sebagai guru di sini adalah bagaimana menuntun siswa atau murid sesuai dengan kodrat alam dan juga sesuai dengan kodrat zaman. Zaman sekarang tahun berapa? 2023. Bapak Ibu waktu SMA tahun berapa nih? 2013. Mungkin yang lebih senior lagi, waktu SMA tahun berapa nih? Tahun 1990-an. Pak Daniel senior di sini. Sekarang kita tanya dan jujur, pada tahun tersebut kira-kira komputer sudah tahun 90-an. Sudah ada internet belum? Sudah ada WA belum? Sudah ada YouTube belum? Sekarang kita berada di tahun 2020, di internet sudah ada, WA sudah ada, YouTube sudah ada. Artinya konsep pembelajarannya kita samakan dengan tahun 90-an. Apa yang terjadi dengan siswa kita? Ketinggalan sama, nggak tahu apa yang terjadi. Menggunakan komputer bingung karena apa? Tidak kita tuntun sesuai dengan kodrat zaman. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu guru yang menyatakan kok sekarang beda dengan zaman saya dulu ya, harusnya bapak ibu guru tersebut adalah menyesuaikan dengan keadaan zaman yang ada pada saat ini. Sehingga satu, kemampuan siswa terus berkembang. Kedua, anak tersebut tidak ketinggalan zaman.
Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Oke, kaitannya dengan disiplin positif ya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan budaya positif sekilas ya. Bapak Ibu, kalau misalnya melihat siswa kita, kira-kira siswa itu menghindar atau saling atau cuek? Tiga-tiganya ada. Tiga-tiganya ada. Ketemu cuek, ketemu saling ada, ketemu senyum doang ada. Coba kita tanyakan ya. Oke, saya lagi. Setelah Bapak Ibu melihat tayangan dari video tersebut, bagaimana? Ada yang cuek, ada yang menghindar, ada yang senyum doang, ada yang saling. Harapan dari Bapak Ibu yang mana? Yang ketemu saling sopan santun. Artinya apa? Budaya positif itu bisa diterapkan dengan baik pada siswa tersebut. Terus solusinya bagaimana kalau bisa melihat seperti itu? Ketemu cuek, kemudian ketemu tidak saling, ya malah menghindar lari. Terus solusinya bagaimana? Tentu saja kita mengingatkan, kita berikan motivasi. Tiap saat ya kita masuk kelas kita berikan motivasi. Bagaimana kita dalam menjalankan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Bangun. Ketemu Bapak Ibu guru seperti ini, ketemu teman seperti ini. Apakah saat harus seperti itu? Jika memang memungkinkan silakan. Kalau ternyata Bapak Ibu masih melihat adanya budaya seperti itu, sampai yang bersangkutan betul-betul bisa memahami dan sadar. Artinya apa? Kalau ternyata siswa tersebut ketemu guru lari, ketemu guru cuek, ketemu guru tidak saling, sebenarnya bukan kesalahan mereka. Intinya mereka belum mengetahui. Berarti tugas kita adalah memberi tahu yang baik. Caranya seperti apa, seperti ini, sehingga akhirnya mereka akan sadar dengan sendirinya dapat dilaksanakan. Apakah Bapak Ibu dalam menyampaikan hal tersebut di kelas? Kamu ya kalau misalnya ketemu Bapak Ibu guru pokoknya harus saling. Seperti itu. Kalau misalnya nggak saling nanti tidak saya kasih nilai. Seperti itu caranya? Bahkan ada dari ancam. Pokoknya kalau misalnya kamu nggak saling hari ini, nanti kamu nggak boleh pulang. Nanti pulangnya setelah maghrib. Seperti itu. Tidak ya, tentu saja kita berikan motivasi yang baik sampai yang bersangkutan betul-betul menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan selama ini ternyata masih belum tepat. Oke, kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat. Nah, ini kembali kepada disiplin positif. Artinya tujuan dari disiplin positif di sini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan juga menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Ketika murid tersebut memiliki motivasi, mereka tentu saja memiliki motivasi intrinsik yang tentu saja akan berdampak
jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Sehingga yang bersangkutan nanti tidak akan berpikir nanti kalau misalnya tidak salin dengan Bapak Ibu guru, saya tidak akan diberikan hadiah. Begitu sebaliknya, kalau ternyata saya tidak salin dengan Bapak Ibu guru, maka nanti saya akan dihukum. Karena apa? Kesadaran itu akan muncul dengan sendiri. Nanti nggih, Bapak Ibu nggih. Lanjut. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan teori-teori ya. Salah satunya di sini adalah teori kontrol. Pada dasarnya di sini adalah kita tentu saja tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika ternyata murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi jika seorang guru ya sedang berusaha untuk mengontrol perilaku murid, ini bisa terjadi dengan apa? Guru sudah menyampaikan seperti itu, sudah berusaha untuk mengontrol, andai kata murid tersebut ya tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol, maka tentu saja tidak bisa. Ya, kecuali siswa tersebut adalah mengizinkan dirinya untuk dikontrol, sehingga satu bentuk kontrol dari guru adalah menjadi sebuah kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Kaitannya dengan teori motivasi. Lanjut ya, Bapak Ibu. Kaitannya dengan teori motivasi ya dari Dian Egosen ya, isinya adalah menulis buku yang berjudul Restructuring School Discipline, menyatakan bahwasanya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, sehingga yang bersangkutan nanti akan berusaha menjalankan yang intinya adalah supaya terhindar dari hukuman. Nah, kemudian juga dalam mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Kemudian berikutnya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan juga untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 pernyataan tersebut menurut Bapak Ibu yang paling pas yang mana? Artinya di sini pernyataannya nomor 3. Terus bagaimana tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Saiful Aziz, kalau misalnya saya berikan hadiah itu boleh atau enggak? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Memberikan penghargaan boleh sebagai motivasi, tetapi jangan sampai kita dalam memberikan penghargaan tersebut ya kemudian akan dianggap oleh murid pokoknya oleh seperti ini nanti dikasih hadiah, seperti ini nanti dikasih hadiah, itulah yang nanti akan merubah mindset kita. Artinya apa? Dia akan bertemu sendirinya dengan hadiah tadi. Kalau misalnya dia sudah mengerjakan sesuatu kemudian tidak diberikan hadiah, maka nanti dia akan berubah menjadi marah, menuntut dan sebagainya. Jadi untuk memberikan hadiah pun tetap kita harus bijaksana. Kalau perlu di awal sudah dikasih motivasi. Suatu saat saya pernah tapi itu ya menyampaikan pernyataan pada murid-murid saya di kelas. Selama ini saya berusaha untuk memberikan penghargaan pada siswa yang aktif ya, disebutkan nama empat absen, jadi nanti saya akan hindari, maka saya berkata tapi dari awal sudah saya berikan motivasi. Intinya baik dikasih tambahan nilai ataupun tidak, yang bersangkutan harusnya jangan sampai berubah mindset, artinya ketergantungan terhadap nilai tersebut. Sehingga kalau misalnya kita sudah berikan di awal informasi tersebut, harapannya siswa tersebut tidak akan tergantung sampai nanti begitu kita sudah masuk ke pelajaran, kemudian ada bertanya, misalnya pada siswa menjawab Pak dikasih nilai atau enggak, berarti yang bersangkutan sudah terkontaminasi dan apa yang saya sampaikan. Harapannya tidak seperti itu. Tidak untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan, tetapi di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan juga untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Sampai di sini ada yang tanya Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Oke. Supaya
supaya lebih semangat lagi kita ice breaking nggih, permainan nggih. Oke, saya punya permainan. Nah, kayaknya kalau sore-sore kayak gini, kemudian kita berpikir makanan tambah lapar apa lapar? Lapar. Oke, jadi nanti akan saya sebutkan satu makanan. Kemudian Bapak Ibu nanti akan menyebutkan makanan yang diawali dengan huruf belakang. Ya, sebagai contoh, misalnya saya menyebutkan ayam geprek, berarti belakangnya K. Ya, berarti belakangnya K. Kemudian nanti sebelahnya lagi menyebutkan nama makanan tapi diawali dengan huruf K. Kan ayam geprek kan K. K berarti apa? Kampel misalnya. Kan L, nanti lanjut M itu apa? Harus makanan. Boleh, intinya makanan gitu ya. Yang bisa dimakan intinya seperti itu. Oke, supaya lebih seru lagi, saya akan sebutkan satu makanan. Nanti yang lainnya akan melanjutkan. Kira-kira makanannya apa ya? Saya sebutkan saja satu makanan, sate. Nah, kemudian dimulai dari mana? Dimulai dari Ibu Ida akan berkata. Silakan empal, oke. L. Lontong. G. Gembus. S. Opor. R. Wilayah. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu mengikuti gerakan ada di sana, guys. Semangat, guys. Semuanya bergerak.
semangat? Apa malah tambah ngos-ngosan? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Kami yang ternyata kita ngajar, kemudian tadinya capek, kemudian kita tadinya bete, kita tadinya bingung karena soal matematikanya sangat sulit, ya kata seperti itu. Kemudian satu saat kita berikan pendidikan kepada siswa kita. Kira-kira ada kata Bapak Ibu sebagai siswa apa yang dirasakan? Refreshing, pandang apa? Pandang bersemangat. Terus apa lagi? Yang tadinya mungkin ngantuk jadi tidak ngantuk? Ya, oke. Kemarin ya saya masuk ke kelas 11A, 11A ya benar ya? Ya 11A. Ya masuk ke kelas 11A. Saya masuk kebetulan jam terakhir, berarti jam 2. Saya lihat anak ternyata pada bosoran di bawah. Ya, pada tiduran. Ya, posisi ya pokoknya kayak semacam apa ya, tidak semangat sama sekali. Jam terakhir ya, mungkin saking ngantuk-ngantuknya mungkin ya. Saya juga tidak menyalahkan mereka. Intinya saya minta yang bersangkutan, Mas, Mbak, silakan kembali ke tempat duduk. Saya tidak marah ya, kembali ke tempat duduk sampai semuanya terkondisikan dengan baik. Meja, kursi, pokoknya nggak tahu arahnya pada kemana. Dirapikan dulu. Ya saya minta anak merapikan. Setelah semuanya tenang dan sebagainya, saya tidak langsung masuk ke pembelajaran. Saya sampaikan, gimana anak-anak, masih ngantuk atau bagaimana? Iya Pak, ngantuk. Nah terus maunya kalian bagaimana? Bagaimana bisa kita permainan? Iya Pak, ice breaking? Iya Pak. Saya putarkan ini tadi. Ya, permainan seperti yang tadi Bapak Ibu ikuti, kemudian saya putarkan di sini. Setelah itu semangat semuanya, tidak ada lagi yang ngantuk. Artinya apa? Kita tidak perlu marah-marah kepada siswa tersebut. Andai kata ternyata pada saat kita memberikan pembelajaran, ternyata ada anak yang ngantuk, ada anak yang tiduran, yang jadi Spiderman, yang jadi Superman. Tahu Bapak Ibu Spiderman itu seperti apa? Seperti apa? Spiderman seperti bagaimana? Dua tangan. Jadi kita tidak perlu menyalahkan mereka. Kemudian ngobrol sendiri sebagai lu tidak perlu menyalahkan mereka, salah kepada diri kita sendiri. Ya, salah kepada diri kita sendiri. Apa yang kurang dari diri kita? Pembelajaran kita kenapa tidak bisa menarik mereka? Kalau ternyata pembelajaran kita menarik mereka, saya yakin mereka pasti akan semangat, tidak akan dari awal sampai akhir. Berarti kita memang harus belajar lebih banyak lagi bagaimana metode, bagaimana strategi supaya siswa yang mengikuti pembelajaran kita itu bisa lebih semangat lagi. Ya. Jadi tujuannya salah satunya di sini adalah kita belajar dari pendidikan guru penggerak, adalah salah satu seperti itu kita bisa mendapat banyak ilmu yang tentu saja kita terapkan sehari-hari di kelas. Kita tularkan pada Bapak Ibu guru yang lain. Sehingga seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita dalam menuntun siswa adalah dengan penuh rasa kasih sayang. Jangan sampai kita melihat anak siswa ataupun anak tersebut ngantuk tidur saja, kemudian kita marah-marahi, kemudian kita minta untuk ke depan diri dan jam pertama sampai jam terakhir sambil diangkat satu kakinya. Kira-kira bagaimana jika anda jadi murid tersebut? Ya, sudah kesel, sudah kesel, bisa jadi ada rasa dendam. Ya, itu Bapak Joni ya yang minta saya untuk berdiri dari jam pertama sampai jam terakhir itu terus membekas sampai yang bersangkutan lulus, bahkan mungkin selamanya akan teringat ya. Oleh karena itu kalau misalnya kita memperlakukan siswa dan baik dan penuh rasa kasih sayang, perasaan itu tidak akan muncul. Walaupun mungkin senak-enakannya siswa, ya tentu saja kita harus lebih sabar dan kita harus lebih punya strategi bagaimana yang bersangkutan supaya mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Kalau misalnya berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ya anak itu belajar di mana? Belajarnya diibaratkan seperti hanya taman bermain. Namanya taman senang apa enggak? Senang. Namanya taman indah apa enggak?
Tidak. Sehingga kita perlu menyediakan ya pembelajaran di kelas menjadi taman bermain bagi mereka dengan cara-cara yang menyenangkan. Ini kita lihat Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Kita boleh memberikan hukuman ataupun penghargaan. Hukuman di sini ada sifatnya yang mendidik dan penghargaan di sini ada yang sifatnya tidak menjadikan ketergantungan bagi siswa dan tentu saja semuanya harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian posisi kontrol dari guru. Ada 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama di sini adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Masing-masing mempunyai peran, tetapi di antara peran tersebut menurut Bapak Ibu kira-kira mana yang terbaik ya? Biasanya kalau misalnya Bapak Ibu mendapati ada seseorang yang mungkin pernah melakukan pelanggaran, apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu? Langsung dihukum? Begitu ada yang melanggar langsung dihukum? Jadi kaitannya dengan posisi kontrol sebagai guru. Nah, kayaknya pas banget ya. Di sini ada guru BK. Saya ingin mengetahui ya, bagaimana sih yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru jika ternyata ada siswa yang telang. Ya. Silakan ada yang bersedia menyampaikan pendapatnya di depan. Oke, silakan Ibu Joni Kurniawan. Ibu Kurniayoni Pratawi. Silakan tepuk tangan dong buat Ibu Yoni. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang Ibu Yoni lakukan suatu saat ada siswa yang melakukan pelanggaran? Tahapannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Beka dari ya, menanggapi oleh pertanyaannya Pak Joni tadi tentang siswa yang melanggar. Sebagai guru BK kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau kami sebagai guru BK itu yang pertama adalah pemanggilan siswa. Pemanggilan itu bukan apa namanya tujuannya memarahi atau menghakimi seperti itu, tapi tujuannya adalah ingin tahu ceritanya seperti apa kok bisa terjadi pelanggaran tersebut. Terus kemudian setelah mendengarkan cerita si anak tersebut, kita akan jadi tahu dan kita bisa mencari tahu penyebab apa sih yang membuat anak tersebut melakukan pelanggaran seperti itu. Misalnya mungkin karena ya ikut-ikutan teman juga bisa, atau mungkin karena ada kendala yang tidak bisa dihindari seperti itu. Yang penting adalah sebagai guru BK itu tidak menghakimi siswa, tetapi mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka dan mencoba untuk membantu anak tersebut menemukan solusi dari permasalahannya. Kan guru BK tidak memberikan solusi, tetapi hanya mendampingi siswa untuk menemukan solusi mereka. Apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan untuk menanggulangi atau untuk berhenti atau keluar dari masalah tersebut. Terima kasih. Mungkin jawabannya. Yang penting adalah kita harus menjadi pendengar yang baik dan tidak boleh menyalahkan atau menganggap bahwa anak
Ya, kurang tepat karena anak itu punya latar belakang yang berbeda-beda dan punya permasalahan yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Yodi sekali lagi, luar biasa jawabannya. Ini langsung ternyata bisa memposisikan sebagai manajer gitu ya. Posisi kontrol yang paling ideal ini dari keempat posisi kontrol yang lain. Padahal belum saya sampaikan tapi ternyata sudah dilaksanakan luar biasa Bapak Ibu guru biasanya. Kayaknya sama Bu Guru Resti itu sebagai penghukum. Ya. Jadi ada 6 kontrol yang tadi sudah saya sampaikan ya. Paling ideal di sini adalah posisi sebagai manajer seperti yang tadi betul disampaikan oleh Ibu Joni. Kalau ternyata tahapan itu sudah dilalui dan sebagainya, tapi siswa itu masih terus-terusan melakukan pelanggaran dan sebagainya, tahapan sebagai teman sudah kita lalui, tahapan sebagai pemantau sudah kita lalui, pemberantasan bersalah pun tetap dia tidak terbuka itu laginya, baru sampai dalam tahapan ke penghukum. Tapi itu pun cara yang terakhir yang dilakukan setelah tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan. Ya. Hukumannya pun tentu saja disesuaikan dengan tingkat kesalahannya dan juga disesuaikan dengan SOP yang berlaku di SMA Negeri 1 Wayang. Sehingga apa? Siswa yang melakukan pelanggaran ya nanti yang bersangkutan akan berpikir untuk tidak mengulang kembali. Kemudian yang bersangkutan sudah diberikan hidayah lebih baik lagi ya menyadari apa yang dia lakukan adalah tidak benar. Dan dia juga adalah berusaha bertanggung jawab pada diri sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, Bapak Ibu, manusia punya kebutuhan apa enggak sih? Punya. Kebutuhannya apa saja yang Bapak Ibu rasakan? Makan, kebutuhan akan makan. Kalau saya tidak makan, kemudian Ibu Resti menyampaikan adanya kebutuhan rasa kasih sayang. Dari siapa ya kasih sayangnya? Bu Resti bagaimana pendapatnya? Dari semuanya, dari rekan sejawat, dari siswa, dari pimpinan, dari semua yang ada di lingkungan tempat tinggal Ibu Resti. Ya termasuk kita semuanya butuh rasa kasih sayang ya. Nanti kalau ternyata tidak ada rasa kasih sayang, rasanya dunia itu rasa hampa ya. Ya. Jadi salah satunya di sini ada adanya kebutuhan rasa kasih sayang. Tentu hari ini hari Kamis ya. Ya. Bu Resti tahu nggak arti dari hari Kamis? Artinya hari Kamis pun punya spesial ya pada kita semuanya sehingga pada sore hari ini kita bisa mengikuti destinasi untuk aksi nyata modul 1 dan sampai sekarang masih semangat. Jadi adanya rasa kasih sayang, kemudian adanya rasa kesenangan ya tentu saja dan perubahan kebutuhan. Selain itu apa lagi? Kasih sayang, kesenangan, kemudian kebebasan. Ini belum merupakan satu tujuan. Kalau misalnya ternyata kita tidak dibebaskan, dikekang terus, apa yang kita rasakan? Marah, batin, stres. Sehingga kebutuhan akan kebebasan itu penting. Artinya kebebasan yang bertanggung jawab, bukan arti kebebasan yang sebebas-bebasnya. Sebagai contohnya ayam saja ya. Apa? Yang mudah saja. Contohnya ayam pagi ya, kemudian kita kasih makan. Kemudian habis itu kita lepas. Biasanya sore udah balik belum?
biasanya kalau sudah terbiasa pasti dia akan balik. Kalau ternyata tidak balik, maka nanti akan dicari oleh pemiliknya. Artinya Anda pun punya rasa kebebasan yang bertanggung jawab. Pernah nggak Bapak Ibu menemukan ada ayam, kemudian kita sudah kasih makan, kemudian dia pergi main sendiri, kemudian sampai 2 hari 2 malam dia tidak balik? Ya. Tapi selama ini saya amati biasanya ayam itu kan balik. Ayam pun masih mempunyai ya rasa tanggung jawab. Walaupun kita bebaskan dia akan bertanggung jawab balik lagi pada sore hari. Apalagi kita sebagai manusia pasti ada kebutuhan untuk rasa kebebasan. Ya walaupun mungkin adanya sudah punya teman dekat, tapi dikekang terus, nggak boleh kesana kemari, pokoknya harus stay di situ terus dari pagi sampai malam. Apa yang dirasakan? Tertekan. Kalau sudah tertekan rasanya gimana? Stres. Habis stres apa lagi? Jangan sampai bunuh diri, depresi dan sebagainya. Ayam nggak bisa bunuh diri, ya. Menabrakan diri. Kemudian ada kebutuhan yang lain, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Salah satunya adalah makan. Apa yang kita rasakan? Kalau ternyata sehari kita nggak makan, boleh sehari kita nggak makan, nggak puasa ya. Tapi biasanya pada saat maghrib berapa kita puasa? Oh enggak, bisa durasi ini Pak. Oh setengah, maghribnya setengah, habis bisa setengah, habis awek setengah lagi. Jadi sebagai manusia kita pun punya kebutuhan bertahan hidup. Ya, termasuk makhluk hidup yang lain itu pun punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, pasti saya tadi sudah dibahas ya, kebebasan sudah, kesenangan sudah. Bapak Ibu butuh kesenangan atau enggak? Butuh. Kira-kira kebutuhan dari Bapak Ibu terkait dengan kesenangan apa sih yang diharapkan? Liburan, ya, seharian dari hari Senin kemudian sampai dengan hari Jumat. Kita aktivitasnya sangat padat. Nah selanjutnya bagaimana? Apa yang kita harapkan? Refreshing, supaya apa? Bisa merefresh kembali yang sebelum kita capek. Berarti kita butuh refreshing. Biasanya refreshing kemana Bapak Ibu? Ke pantai yang ada ikannya. Ya, lihat yang dilihat. Oh makan ikannya. Oke, belajar. Nah biasanya khusus untuk ibu-ibu, nah ini pas banget gitu ya. Kebutuhan akan kesenangan sekaligus belanja. Habis belanja dipamer. Oke. Jadi manusia pun tidak terlepas dari adanya kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya ada kebutuhan kaitannya dengan penguasaan ataupun power. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ada mungkin di antara Bapak Ibu yang mempunyai kebutuhan akan penguasaan ataupun power. Ingin memiliki sesuatu, ingin memiliki jabatan. Bapak Ibu yang sekarang sedang jadi guru, suatu saat ingin jadi kepala dinas. Oh ibu aja. Pengawas langsung dari guru langsung pengawas. Ya, habis itu kepala dinas atau bagaimana? Kepala rumah tangga. Artinya tidak menutup kemungkinan di antara Bapak Ibu pasti ada kebutuhan terkait dengan penguasaan. Hanya saja mungkin tidak semuanya. Karena apa? Keinginan dari masing-masing itu berbeda satu sama lain. Kebutuhan tersebut. Oh iya, jadi Bapak Ibu guru kemudian bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas, bisa menjadi kepala dinas dan seterusnya. Bahkan menjadi guru presiden, Bapak Presiden. Siapa tahu ya seperti itu.
Sehingga di sini ada merupakan salah satu kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Nah, terkait seperti apa yang tadi udah kita sampaikan, ya, kita pun harus bisa memahami kebutuhan dasar murid. Ya, kebutuhan dasar murid dengan Bapak Ibu guru itu pun tidak berbeda. Biasanya kebutuhan murid apa sih pada saat berada di kelas? Ya. Terkait dengan kebutuhan murid yang ada di sekolah, seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Memperoleh ilmu, kemudian wawasan juga, termasuk salah satunya di sini juga itu dimulai. Kalau ternyata Bapak Ibu melihat ada anak yang mungkin selama ini pada satu pembelajaran malah mengganggu temannya, ya, malah membuat keributan, bisa jadi yang bersangkutan perhatian kurang, sehingga perlu kita berikan perhatian lebih. Dengan cara apa? Ya tadi sudah disampaikan sama Ibu Yoni, ada tahapan-tahapannya, sehingga bersangkutan nanti bisa curhat, kemudian bisa cerita sebenarnya apa yang terjadi, sehingga nantinya ya dari yang tadinya kurang baik, tidak baik, maka nanti akan menjadi jauh lebih baik. Karena apa? Merasa didengarkan. Nah, kemudian suatu saat kalau saya di kelas, Bapak Ibu melihat yang bersangkutan ngantuk, tidur dan sebagainya, kebutuhan murid itu apa sih sebenarnya pada saat pembelajaran? Ya, sebenarnya murid tersebut ingin belajar yang menyenangkan. Berarti balik pada kita sendiri. Tugas kita bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ibarat ya murid belajar di satu tempat, ya, murid tersebut sedang bermain di taman bermain. Kita menyediakan taman bermain tersebut sehingga anak itu merasa nyaman, merasa enjoy, merasa bahagia selama mengikuti pembelajaran. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Cukup? Sudah cukup jelas ya? Nah, terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai universal yang tentu saja disepakati tanpa adanya paksaan dan juga diyakini bersama, dilaksanakan juga oleh semua warga kelas. Ya, tentu saja di sini dan mengandung nilai kebajikan yang diyakini untuk menumbuh kembangkan motivasi yang ada pada siswa dan peserta. Jadi selama ini Bapak Ibu selama membuat keyakinan kelas, ya, siswa tentu saja nanti mengikuti dari keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan bersama. Kalau ternyata melanggar keyakinan kelas, terus bagaimana? Tahapan-tahapannya tadi kembali kepada kontrol guru. Ya, kita terapkan posisi kontrol kita sebagai apa? Yang paling pas itu adalah posisi manajer. Itu. Tahapan-tahapan untuk keyakinan kelas bagaimana? Nah, kita coba tayangan videonya sedikit ya, sebelum kita masuk ke restitusi. Tadi kebetulan saya membuat keyakinan kelas. Tapi Bapak Ibu nanti ya ada yang
Oke, setelah tadi dibagi perannya, kemudian menuliskan apa yang dikehendaki oleh siswa terkait dan keyakinan kelas yang diinginkan, sehingga harapannya didapatkan kelas pilihan, kelas yang ideal. Kemudian dari kalimat-kalimat yang sudah dituliskan oleh siswa, tentu saja nanti akan kita filter sesuai dengan kalimat-kalimat yang sama. Kita jadi satu. Nah, kemudian dari hal-hal yang kalimatnya negatif akan kita ubah menjadi kalimat yang positif, sehingga akhirnya didapatkan kurang lebih ada 5 tadi untuk keyakinan kelas. Salah satunya adanya disiplin, kemudian empati, kemudian optimis, tanggung jawab. Nah, salah satunya seperti itu. Dan itu jadi keyakinan kelas dari kelas 11I, dan tentu saja adalah dilaksanakan dengan baik. Restitusi di sini ada sebuah cara bagaimana untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi adalah untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan tersebut, ya, sehingga menjadi lebih baik lagi. Ini adalah restitusi. Nah, kemudian restitusi di sini adalah bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan juga memulihkan dirinya setelah melaksanakan ataupun melakukan kesalahan. Tapi adalah belajar dari kesalahan tersebut. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Bagaimana sih langkah-langkah untuk melaksanakan segitiga restitusi? Yang pertama adalah untuk menstabilkan identitas dan juga memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di sini saya ada video yang bisa coba saya tayangkan. Kemudian bagaimana pendapat murid setelah kita laksanakan segitiga restitusi?
ketika restitusi, anak itu menyadari kesalahannya tanpa terpaksa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan tentu saja berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedepannya. Karena apa? Kita dalam menyampaikan apa yang terjadi ya bukan dengan kemarahan, tetapi kita seperti hanya mengetahui, diajak cerita siswa tersebut sehingga dia akan curhat dengan sejujur-jujurnya. Nah kemudian setelah itu dia akan berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama depannya lebih baik lagi, tanpa ada dendam ya, tanpa ada hal yang mungkin bikin sesuatu yang negatif di diri anak tersebut. Itulah yang kita harapkan. Andai kata nanti ada permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Wangon. Masih semangat Bapak Ibu? Sebentar lagi Bapak Ibu. Mau es break lagi dulu, Bapak-bapak? Cukup? Oke. Sudah segar semuanya? Oke, jika ternyata sudah segar semuanya, sebelum kita ucapkan terima kasih atas perhatiannya, saya boleh dong minta tolong salah satu dari Bapak Ibu yang ada di sini untuk menyampaikan referensi apa sih yang dirasakan selama melaksanakan ataupun mengikuti diseminasi dari awal sampai akhir ini. Silakan, Bapak Ibu. Silakan, Pak Saiful Aziz, silakan. Oh, berarti. Untuk sadar akan perbuatannya tanpa harus memperoleh pujian dan memperoleh hadiah. Kemudian seketika restitusi yaitu bagaimana cara memperlakukan murid ketika melakukan kesalahan itu tidak sehingga menyadari kesalahan. Atas refleksinya. Jadi dari awal sampai akhir terkait dengan budaya positif yang sudah kita sampaikan bersama, sudah Bapak Ibu ikuti dengan baik dan penuh semangat. Harapannya nanti bisa kita terapkan pada keseharian kita di sekolah ini. Baik kita terapkan pada diri sendiri, termasuk juga kita terapkan pada siswa. Ya, baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sekali lagi dengan adanya diseminasi ini harapannya kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi diri saya khususnya, kemudian Bapak Ibu semuanya dan juga murid yang tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita memiliki filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana menuntun siswa dengan penuh kasih sayang, memberikan taman bermain untuk belajar siswa, kemudian kita menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini. Ini ditaruh sini. Dibawa ke